Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Rianti, NIM H0511711501. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar statistika 1 saya dengan judul Pemodelan Regresi Kone-Maxwell-Poisson untuk mengatasi pelanggaran ekuit dispersi pada regresi Poisson dengan pembimbing utama Bapak Andi Kresnajaya SSI MSI, pembimbing pertama Ibu Dr. Georgina Maria Tinungki MSI, serta penguji Ibu Dr. Ana Nasrah Sirajang MSI, dan Bapak Dr. Andes Rapong MSI. Pada pokok pembahasan akan menjelaskan pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Yang pertama, pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Latar belakang, analisis regresi adalah salah satu metode yang digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel respon dan variabel prediktor. Analisis regresi dibedakan atas analisis regresi linear dan analisis regresi non-linear. Analisis regresi linear mempunyai syarat pemenuhan asumsi linearitas dan asumsi data berdistribusi normal. Namun, data yang ditemukan seringkali tidak memenuhi asumsi yang disyaratkan pada regresi linear, maka akan diatasi dengan analisis regresi non-linear. Memodelkan data pada analisis regresi non-linear dapat menggunakan Generalized Linear Model atau GLM. Analisis regresi Poisson adalah salah satu analisis regresi non-linear yang dapat dimodelkan dengan GLM. Analisis ini digunakan ketika variabel respon yang berupa data diskrit. Asumsi yang harus dipenuhi regresi Poisson yaitu ekuit dispersi, yang mana nilai variansinya sama dengan nilai min pada variabel respon. Namun, dalam menganalisis data diskrit pada regresi Poisson, dapat terjadi pelanggaran asumsi, yaitu ketika nilai variansinya lebih besar dari nilai min, yang biasa disebut dengan overdispersi, atau ketika nilai variansinya lebih kecil dari nilai min, yang biasa disebut dengan underdispersi. Regresi Poisson kurang tepat digunakan untuk mengatasi data yang mengalami overdispersi, karena nilai standar errornya akan menjadi underestimate, sehingga kesimpulan yang diperoleh menjadi tidak valid. Metode yang sering digunakan untuk mengatasi pelanggaran ekuit dispersi yaitu regresi Poisson umum dan regresi binomial negatif. Hal ini pernah dilakukan oleh Aryani 2018 menggunakan regresi binomial negatif untuk mengatasi kasus overdispersi pada data demam berdarah di Provinsi Jawa Tengah. Dan Hania 2019 memodelkan regresi Poisson umum untuk mengatasi overdispersi pada data jumlah kelahiran bayi di Kota Kendari. Seller dan Samueli memberikan alternatif lain untuk mengatasi pelanggaran ekuit dispersi, yaitu dengan menggunakan model regresi Kone-Maxwell-Poisson. Proses pembentukan model regresi Kone-Maxwell-Poisson berdasarkan pada distribusi Kone-Maxwell-Poisson. Model regresi Kone-Maxwell-Poisson mempunyai dua parameter, yaitu parameter regresi dan parameter dispersi. Beberapa peneliti yang telah menggunakan model regresi Kone-Maxwell-Poisson yaitu Lord dan kawan-kawan tahun 2007 menggunakan model regresi Kone-Maxwell-Poisson pada data kecelakaan lalu lintas yang mengalami underdispersi. Borel dan kawan-kawan pada tahun yang sama menggunakan model regresi Kone-Maxwell-Poisson pada data dampak partisipasi survei pada perilaku pelanggan yang mengalami overdispersi. Afri tahun 2017 menggunakan model regresi Kone-Maxwell-Poisson pada kasus faktor-faktor yang mempengaruhi banyak komplikasi penyakit diabetes mellitus. Berdasarkan penelitian tersebut, model regresi Kone-Maxwell-Poisson dapat mengatasi data yang mengalami overdispersi maupun underdispersi. Pendekatan model regresi Kone-Maxwell-Poisson akan diaplikasikan pada data jumlah penderita tetanus neonatorum, yang mana data tersebut merupakan data jumlahan sehingga tergolong dalam data diskrit. Tetanus neonatorum adalah penyakit yang disebabkan oleh Bacillus Clostridium tetani yang masuk ke dalam tubuh melalui luka. Penyakit ini menginfeksi bayi baru lahir yang berusia kurang dari 28 hari. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka penelitian ini akan memodelkan regresi Kone-Maxwell-Poisson dengan judul Pemodelan Regresi Kone-Maxwell-Poisson untuk mengatasi pelanggaran ekuit dispersi pada regresi Poisson. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana estimasi parameter model regresi Kone-Maxwell-Poisson dengan menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation. Dan bagaimana memodelkan data jumlah penderita tetanus neonatorum di Indonesia pada tahun 2019 yang mengalami overdispersi dengan menggunakan model regresi Kone-Maxwell-Poisson. Dengan tujuan penelitian, memperoleh estimasi parameter model regresi Kone-Maxwell-Poisson dengan menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation.
dan memperoleh model data jumlah penderita tetanus neonatorum di Indonesia pada tahun 2019 yang mengalami overdispersi dengan menggunakan model regresi Kohn-Maxwell-Poisson. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu menggunakan model regresi Kohn-Maxwell-Poisson yang diaplikasikan pada data jumlah kasus tetanus neonatorum di Indonesia pada tahun 2019 yang mengalami overdispersi dengan faktor-faktor yang akan dianalisis sebagai variabel prediktor yaitu presentase cakupan imunisasi TT1 pada ibu hamil, presentase cakupan imunisasi TT2+ pada ibu hamil, presentase cakupan imunisasi TT5 pada wanita usia subur, presentase cakupan kunjungan antenatal 4 kali, dan presentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan menggunakan maksimum likelihood estimation untuk mengestimasi parameter modelnya. Yang kedua, tinjauan pustaka, yang berisi teori-teori yang mendukung pada penelitian ini. Pertama, generalized linear model. 2, distribusi Poisson. 3, multikoliniaritas. 4, regresi Poisson. 5, equid dispersi. 6, distribusi Kohn-Maxwell-Poisson. 7, regresi Kohn-Maxwell-Poisson. 8, metode maksimum likelihood estimation. 9, pengujian parameter model regresi Kohn-Maxwell-Poisson. 10, algoritma Newton-Raphson. 11, tetanus neonatorum. Yang ketiga, metodologi penelitian, yang akan menjelaskan sumber data, identifikasi variabel, dan metode analisis. Yang pertama, sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Data diperoleh dari Profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2019 yang terdiri dari 34 observasi. Yang kedua, identifikasi variabel, yang terdiri dari 1 variabel respon dan 5 variabel prediktor. Dengan variabel respon yaitu jumlah penderita tetanus neonatorum di Indonesia tahun 2019, dan variabel prediktor yaitu presentase cakupan imunisasi TT1 pada ibu hamil, presentase cakupan imunisasi TT2+ pada ibu hamil, presentase cakupan imunisasi TT5 pada wanita usia subur, presentase cakupan kunjungan antenatal 4 kali, dan presentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, metode analisis, yang akan dijelaskan dengan diagram alir. Yang pertama, memulai penelitian, kemudian menginput data, selanjutnya uji kecocokan distribusi Poisson. Apabila data tidak berdistribusi Poisson, maka kembali menginput data. Apabila data berdistribusi Poisson, lanjutkan dengan uji overdispersi. Apabila data tidak mengalami overdispersi, maka kembali menginput data. Apabila data mengalami overdispersi, dilanjutkan dengan uji multikoliniaritas. Apabila data terjadi multikoliniaritas, maka kembali menginput data. Apabila data tidak terjadi multikoliniaritas, lanjutkan dengan mengestimasi model regresi Kohn-Maxwell-Poisson dengan metode maksimum likelihood estimation. Selanjutnya, uji signifikansi parameter. Kemudian menginterpretasi hasil dan penelitian selesai. Berikut referensi yang saya gunakan pada penelitian ini.